Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan dengan NIM 1058411072223. Saya dari kelas RPLB, di mana pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan mengenai platform yang telah saya buat, yaitu platform Sistem Informasi Manajemen Sekolah Terintegrasi Berbasis Arsitektur Scalable, atau saya singkat JAMS. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Nah, yang pertama poin pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu kita akan membahas mengenai latar belakang. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai tujuan. Yang ketiga gambaran umum. Yang keempat arsitektur sistem. Yang kelima pembagian VCPU. Yang keenam rancangan database dan relasi tabel. Yang ketujuh rancangan hak akses pengguna. Yang kedelapan penjelasan unsur scalable system design. Yang kesembilan risiko sistem dan solusi yang diberikan. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama-tama kita akan membahas mengenai latar belakang dibentuknya JAMS ini. Nah, permasalahan utama yang didapat, yang pertama itu jurnal guru masih manual. Yang kedua, absensi mudah dimanipulasi. Yang ketiga, data tidak terintegrasi. Yang keempat, monitoring sulit, baik dari sisi guru ataupun orang tua. Lalu yang terakhir itu sistem belum scalable. Nah, dari semua masalah yang ada, dampak operasional yang diberikan itu yang pertama, administrasinya lambat dan tidak efisien. Lalu yang kedua, ketidakhadiran tidak terdeteksi akurat oleh berbagai role. Lalu yang ketiga itu redundansi dan tidak konsistennya data. Lalu yang keempat, keputusan pimpinannya itu tidak berbasis data. Lalu yang terakhir itu sistem crash saat beban tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari pengembangan JAMS ini. Yang pertama, digitalisasi administrasi sekolah. Yang kedua itu absensi QR otomatis. Lalu yang ketiga, dashboard real time. Yang keempat, integrasi seluruh modul. Dan yang terakhir itu, dari solusi yang belum scalable kita ubah menjadi sistem yang lebih scalable. Nah, implementasi solusi dari digitalisasi administrasi sekolah itu, kita akan membuat migrasi jurnal dan data ke cloud database. Lalu absensi QR otomatisnya itu implementasinya di mana kita akan membuat sistem validasi QR code dinamis. Dari dashboard real time kita akan membuat visualisasi data dan monitoring langsung dari berbagai pihak. Lalu integrasi seluruh modul di mana arsitektur database-nya itu kita buat terpusat. Jadi tidak ada lagi redundansi data ataupun data yang tidak konsisten. Lalu selanjutnya dari sistem scalable, mana untuk membuat sistem yang lebih baik kita menggunakan load balancer ataupun microservice arsitektur. Nah, adapun hasil yang diharapkan, yang pertama itu efisiensi dan paperless, di mana efisiensi diharapkan dari pembuatan JAMS ini dan dampak yang diberikan lebih merata. Lalu yang kedua, integritas data kehadiran. Lalu yang ketiga, diharapkan pengambilan keputusan cepat dari berbagai pihak. Lalu yang keempat, single source of truth, di mana datanya itu terpusat dan dapat dipercaya. Lalu yang terakhir itu performa stabil dan tahan beban. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran umum hasil implementasi yang diharapkan dari adanya JAMS ini. Nah, adapun hasil gambaran umum dari pembuatan JAMS ini, yang awalnya itu jurnal mengajarnya itu manual, absensi tanda tangannya itu masih biasa ada yang titip absen, data backup persinan pelanggaran dan nilainya itu masih dicatat manual, di mana orang tua tidak mendapat informasi kehadiran dari siswanya. Lalu infrastrukturnya itu tidak scalable ataupun biasa crash saat ratusan scan bersamaan. Nah, adapun
gambar umum dari masalah-masalah yang diperoleh itu dari jurnal mengajar manualnya itu kita buat menjadi jurnal digital real time ataupun presensi setiap pertemuan. Lalu absensi QR code-nya itu kita buat, lalu dimana deteksinya akan terdeteksi ketika masuk dan pulang secara otomatis. Lalu data seperti data BK, perizinan, pelanggaran, dan nilai kita buat menjadi satu platform terintegrasi. Lalu untuk orang tua kita akan membuatkan dashboard monitor yang transparan, dimana di bagian sistem, dimana infrastruktur tidak scalable, kita akan membuat arsitektur lebih scalable, dimana konfigurasi Nginx dan load balancer-nya itu kita buat misalnya 3 backend. Misalnya kita akan membuat 3 service untuk backendnya untuk menangani beban yang akan dialaminya nanti. Lalu kita menggunakan Redis untuk mempercepat respon kepada pengguna. Lalu di sini juga bisa menggunakan LK monitoring. Nah, untuk LK monitoring itu LK itu singkatan dari Elasticsearch, Logtest, dan Kibana, dimana Elasticsearch itu sama aja seperti search engine, dimana layaknya Google, dimana dibuat khusus untuk digunakan di dalam aplikasi ataupun website sendiri. Biasa digunakan untuk mengambil log lalu memperoleh datanya dan menindaklanjutinya. Adapun alur dari LK yang digunakan di website ini, yang pertama itu dari backend Go-nya ataupun frontend-nya, lalu ke Nginx atau Docker-nya, lalu dimana filebase itu mengambil log, lalu log task-nya itu memproses log. Nah, disinilah peran dari Elasticsearch, dimana Elasticsearch itu menyimpan lognya. Lalu Kibana itu menampilkan dashboard, misalnya bisa menampilkan dashboard di mana status vCPU ataupun RAM yang digunakan misalnya. Nah, ini misalnya ini vCPU per kontainer yang digunakan oleh setiap kontainer yang jalan di server kita. Misalnya ini jurnal apps Redis 1, terus ada log task-nya, user service, dan lain-lain. Ini juga ada RAM yang digunakan per kontainer, dimana di sini juga bisa menampilkan log-log yang telah diproses oleh LK tadi. Misalnya ini statistik dari beban yang diperoleh dari sistem yang telah dibuat. Nah, kesimpulan dari saya, kenapa perlu monitoring seperti ini, dimana karena sistem yang tidak dipantau itu seperti terbang buta dengan Kibana. Jika tiba-tiba ada lonjakan HTTP 500, kita tahu dalam 30 detik, bukan menunggu laporan dari pengguna. Jadi kalau kita lihat pattern trafficnya itu meningkat tajam di waktu masuk saat scan QR code gerbang mana tanpa monitoring, kita tidak bisa tahu kapan harus menambah replika backend atau scale MySQL. Ini adalah bukti nyata dari bahwa sistem ini tidak hanya berjalan tapi juga bisa dipantau dan dikembangkan secara terukur. Ini adalah jawaban dari penjelasan yang di nomor 8. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arsitektur sistem yang digunakan. Adapun arsitektur sistem yang digunakan yang sudah saya sebutkan tadi, di mana backendnya itu kita pool menjadi 3 untuk menangani beban nantinya, karena backend akan menanggung beban paling tinggi, di mana dia akan memproses semua request yang diberikan oleh user. Di mana tahapannya itu, di mana ada yang pertama itu ada client layer, di mana dia akan membuka dari browser ataupun mobile app-nya. Lalu diproses oleh load balancer layer dengan Nginx, misalnya ini versi 1.25 dengan algoritma less connection, dimana jika bebannya terlalu tinggi, frontend-nya itu bisa full menjadi 2 untuk menanggung request dari pengguna.
Lalu dari frontend akan dilempar ke API, di mana API ini bisa backendnya itu bisa di pool menjadi 3 service untuk menanggung request yang berat nantinya, dimana di sini terdapat peran Redis juga untuk menangani data secara cepat, dan tentunya database untuk menanggung semua data yang diberikan. Setelah berhasil diproses, lognya itu akan diproses oleh ALK yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana file bitnya itu akan diambil, lalu log tasknya, lalu Elasticsearch-nya itu akan menyimpan dan menampilkannya kepada Kibana. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur database dan relasi antar tabel. Saya menggunakan database klien yaitu dbHaver untuk mengelola database ini. Misal di sini di jurnal DB ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28, di mana terdapat 28 tabel yang dikelola. Nah, misalnya relasinya juga jelas di sini, misalnya tabel user itu paling banyak, di mana dari guru itu memiliki user, dari siswa, dan juga dari role-role yang lain. Nah, misalnya ini siswa, tabel perizinan, di mana siswanya itu bisa memiliki banyak izin, jadi hubungannya itu one to many, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya pembagian hak akses, di mana di sini pembagian hak akses terbagi menjadi beberapa, yaitu admin, capsec, wali kelas, guru BK, siswa, dan orang tua, di mana untuk login dan logout bisa dikelola oleh semuanya. Root data master hanya oleh admin. Buat jurnal dapat dibuat oleh admin, wali kelas, dan juga guru. Input presensi kelas itu bisa diinput oleh admin, wali kelas, dan juga guru. Lalu sekian QR gerbang hanya dimiliki oleh admin. Lalu untuk absensi sendiri itu hanya diperbolehkan untuk capsec. Root data bimbingan konseling hanya admin dan juga guru BK. Input data pelanggaran itu dapat dikelola oleh admin, wali kelas, guru, dan juga guru BK. Ajukan izin siswa bisa diajukan oleh siswa dan juga orang tua. Setuju izin siswa itu hanya dapat dilakukan oleh admin, capsec, wali kelas, guru, dan guru BK. Input nilai itu hanya wali kelas dan juga guru. Dashboard admin hanya admin. Dashboard guru, wali kelas, dan juga guru. Dashboard siswa hanya siswa. Dashboard orang tua, dan audit lognya itu hanya dapat dilihat oleh admin. Mungkin itu kurang lebih role based access control yang ada di software ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai risiko dan solusi beberapa masalah yang ditemukan. Masalah yang pertama itu kontainer crash tiba-tiba. Risikonya itu satu atau lebih kontainer mati karena bug atau OM itu kelebihan RAM. Bagaimana solusinya itu? Di sini kita menggunakan access police, di mana kondisinya unfair, di mana
kontainernya itu otomatis restart sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua, bagaimana jika deploy gagal di tengah jalan? Dimana risikonya itu update kode baru bermasalah, sebagian replika versi baru, dimana sebagian juga versi lama. Dimana solusinya itu terdapat di konfigurasi Nginx juga, dimana failure action, dimana rollback ataupun rollback config, dimana otomatis balik ke versi sebelumnya, dimana hanya backend yang punya rollback config karena paling kritis. Lalu yang ketiga, dimana satu service monopoli resource, risikonya itu satu kontainer lapar CPU ataupun RAM sehingga service lain mati karena kehabisan resource. Dimana solusinya kita memberikan limit CPU dan limit memori hard scaling per container agar tidak bisa dilampaui. Itu dilakukan konfigurasi limit, ini misalnya limit memori dan limit CPU yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya risiko yang terakhir itu traffic spike atau lonjakan pengguna, di mana risikonya itu server kewalahan saat banyak user mengakses secara bersamaan, di mana solusinya itu backend ditambah menjadi 3 replika, lalu frontend dibuat menjadi 2 replika di belakang Nginx load balancer, di mana beban tersebar secara merata. Jadi saat dibuat menjadi 3 replika dan frontendnya itu dibuat menjadi 2 replika menggunakan horizontal scaling. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir kesimpulan, di mana sistem manajemen jurnal mengajar berbasis web yang dibangun dengan arsitektur scalable menggunakan GoEco sebagai backend dan Next.js sebagai frontend dengan MySQL sebagai database utama, di mana Redis untuk caching dan token blacklist, serta Nginx sebagai load balancer sebagai sistem mendukung 9 role pengguna seperti admin 8. Dan orang memiliki akses berbeda terhadap fitur seperti jalan mengajar, presensi siswa dan guru, bimbingan konseling, pelanggaran, prestasi, psikotes, perizinan nilai, dan pesan antar pengguna. Di mana pada environment produksi, sistem dideploy menggunakan Docker Swarm dengan horizontal scaling, backend 3 replika, frontend 2 replika, dan vertical scaling untuk MySQL Elasticsearch masing-masing 2 vCPU, di mana total alokasi 11,25 vCPU limit dan 5 vCPU reservation, dimana dengan rekomendasi hostnya itu 8-12 vCPU dengan RAM 12 GB. Ini saran untuk sistem sekompleks ini, dimana observabilitas ditangani oleh ELK, Filebeat Log Test, Elasticsearch. Lalu bagaimana untuk monitoring log secara terpusat, dimana dilengkapi rolling deploy, zero downtime, dan auto rollback bila deployment gagal. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.